Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Lydia Mustika Putri, Lina Haifuul Fadilah, M. Anwarul Haq Al-Fawas akan menjelaskan materi mengenai Walimatul Ursyi. Pengertian Walimatul Ursyi. Kata walimah berasal dari al-walamu yang dalam bahasa Indonesia artinya pertemuan. Secara istilah, Walimatul Ursyi adalah jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan. Secara umum, Walimatul Ursyi diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan. Penyelenggaraan resepsi atau Walimatul Ursyi disunahkan atau dianjurkan hendaknya diselenggarakan setelah akad nikah dan kedua mempelai sudah melakukan hubungan seksual. Tentang bentuk Walimatul Ursyi ini sudah dianggap telah memenuhi anjuran Islam ketika telah diselenggarakan, walaupun hanya dengan bentuk yang sederhana, juga tidak dengan cara berlebihan atau cara yang berkesan menonjolkan kesombongan. Walimatul Ursyi yang paling sederhana adalah diselenggarakan dengan ukuran menyembelih seekor kambing. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu datang menghadap Rasulullah. Ketika itu di tubuhnya terdapat bekas-bekas warna kuning. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, maka ia pun memberitahu bahwa dirinya telah menikahi seorang perempuan dari sahabat Ansar. Hukum melaksanakan walimah menurut ulama mazhab Syafi'iyah menekankan bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. Di antara hikmah daripada diadakannya kegiatan walimah ini adalah sebagai bentuk rasa syukur taufik yang telah diberikan oleh Allah SWT dan adanya undangan kepada kerabat, sahabat, keluarga, bahkan penghuni suatu desa yang menyebabkan tumbuhnya rasa kecintaan kepada sesama. Memperlihatkan dan menyiarkan kedua pengantin kepada khalayak ramai dan sekaligus memperlihatkan perbedaan adat pernikahan yang sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai dengan syariat. Hanafiyah berpendapat walimah adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyah memandang ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan walimah dan bagaimana hukum hiburan atau nyanyi-nyanyian yang ada dalam Walimatul Ursyi sendiri. Pertama, terkait dengan waktu yang tepat dalam pelaksanaan walimah. Ursy sendiri memiliki perbedaan pendapat dalam pandangan para ulama, antara setelah kedua pengantin berhubungan intim atau sebelumnya. Ada mazhab Maliki dan Hanafi mengungkapkan bahwa waktu yang dilaksanakan walimah adalah sebelum berhubungan, sedangkan sebagian Malikiyah menganjurkan setelah berhubungan. Kedua ada Hanabilah, beliau mengungkapkan bahwa waktu pelaksanaan walimah adalah sangat panjang, dimulai sejak awal pernikahan hingga selesai, tanpa ada ketetapan dan larangan sesuai adat yang dilaksanakan. Kemudian ada mazhab Syafi'iyah, beliau memiliki pandangan bahwa waktu pelaksanaannya juga sangat panjang, yang berarti bisa diadakan ketika akad pernikahan dilaksanakan dan juga setelah kedua mempelai melakukan hubungan intim. Tetapi dari pendapat ini, beliau menganjurkan untuk melakukan setelah berhubungan intim. Kemudian apabila mengacu pada pelaksanaan Walimatul Ursyi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat beliau menikahi Zainab binti Jahsy, ini dilaksanakan pada hari berikutnya setelah adanya akad nikah. Kemudian yang kedua mengenai hiburan dalam acara walimah. Ini setiap mazhab juga memiliki pendapat tersendiri ya.
Seperti halnya mazhab Syafi'i, beliau ini memperbolehkan dengan syarat tidak menimbulkan syahwat. Yang kedua, ada mazhab Hanafi, beliau juga memperbolehkan, tetapi dengan tujuan sebagai pertunjukan dan memberi pengetahuan baru, tetapi di dalamnya tidak boleh ada unsur haram. Yang ketiga, ada mazhab Maliki, beliau juga membolehkan, asalkan hiburan tersebut tidak membuat lalai, baik bagi pemeran maupun undangan. Yang keempat atau yang terakhir, ada ulama Hanabilah menjelaskan apabila pada suatu acara terdapat alat-alat musik yang dimainkan, maka gugur kewajiban seseorang untuk menghadiri undangan tersebut. Hidangan dalam walimah. Setelah akad nikah dilaksanakan, dianjurkan melaksanakan walimah. Walimah bisa dilaksanakan kapan saja, baik saat akad nikah berlangsung maupun beberapa hari setelahnya. Pada saat melaksanakan walimatul urs, maka disunahkan menyembelih seekor kambing jika mampu. Namun jika tidak, untuk menyembelih seekor kambing maka boleh mengadakan walimah sesuai kemampuannya, karena Nabi juga mengadakan resepsi pernikahan pada saat menikahi istri-istrinya dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mengadakan walimah. Hukum menghadiri walimah. Para ulama berbeda pendapat soal menghadiri undangan walimah, apakah sunnah atau wajib. Undangan yang datang dari sohibul hajat tersebut bisa berupa undangan lisan atau undangan tertulis, seperti undangan walimah dan lain-lain. Bila memang memiliki luang waktu dan ada kemampuan, maka sangat dianjurkan untuk menghadiri undangan tersebut. Orang-orang yang sengaja tidak hadir setelah diundang berarti ia berdosa. Hikmah walimah. Adapun hikmah dari walimatul urs ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari, dan merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua, sebagai resminya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Akhiron, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.